Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Jekaman Sastra dengan NIM 2283 2027. Mata kuliah studi kebantenan dengan dosen pengampu Bapak Arif Permana Putra MPD. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang Kesultanan Banten Sultan Maulana Yusuf. Berdirinya Kesultanan Banten sebagai bandar dagang pesisir utara Jawa bagian barat, Banten diperkirakan muncul pada masa kerajaan Sunda dalam buku istilah Perjalanan Cheng Ho yang ditulis Mahuan yang terbit pada tahun 1416, yaitu I Lai Senglan. Banten disebut dengan nama Sultan atau Sunda. Demikian pula halnya dalam berbahagia sumber Cina yang dihimpun oleh Kinolevit. Salah satu daerah di Nusantara yang mereka kenal pada masa dinasti Ming adalah Sunlu yang dianggap rival Cina untuk Sunda. Letak Banten yang berada di dekat Selat Sunda menjadikan kedudukannya sangat strategis, mengingat kegiatan perdagangan di Nusantara dan Asia serta kedudukan barang dengan rempah-rempah di pasar internasional makin meningkat seiring dengan berdatangnya pun pedagang Eropa ke wilayah ini setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Selat Sunda menjadi pintu masuk utama ke Nusantara bagian timur lewat pantai barat Sumatera bagi pedagang-pedagang muslim dan kemudian bagi para pedagang Eropa yang datang dari arah ujung Selat Afrika dan Samudra India. Maulana Hasanuddin sebagai raja pertama di Kesultanan Banten memimpin Banten setelah berhasil mengalahkan Prabu Pucuk Umun di Banten Girang. Kebijakan pertama dalam pemerintahannya adalah memindahkan pusat kerajaan dari Banten Girang ke Banten Lama. Pemindahan pusat pemerintahan Banten dari pedalaman ke pesisir merupakan petunjuk dari Sunan Gunung Jati kepada Maulana Hasanuddin. Pusat pemerintahan yang tadinya berada di pedalaman Banten, yakni Banten Girang, perpindahan ke dekat pelabuhan Banten. Sunan Gunung Jati menentukan posisi dalam atau istana, benteng, pasar, dan alun-alun yang harus dibangun. Tempat ini kemudian diberi nama Surosoan dan menjadi ibu kota kerajaan Islam Banten setelah penaklukan Banten Girang oleh orang-orang Islam. Penaklukan ibu kota oleh Maulana Hasanuddin diceritakan dengan singkat dalam sejarah Banten, dan tahun terungkapnya dalam Candra Sengkala Brasta Gempung Warna Tunggal yang oleh Hasan Jadiningrat ditafsirkan sebagai tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Ternyata tahun 1400 Saka disebut juga dalam babat-babat Jawa sebagai tahun keruntuhan Majapahit. Saat awal zaman Islam di Jawa, menurut sumber Portugis, Banten Girang jatuh ke tangan kaum muslim pada akhir tahun 1526 atau awal tahun 1527. Namun tradisi lokal banyak yang menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota terjadi pada tahun 1526 Masehi. Dampak perpindahan ibu kota terhadap tata kota Kesultanan Banten. Perkembangan Banten sebagai kota pelabuhan dan perdagangan mungkin hanya dapat dikenali dengan merunut kembali peristiwa sejarah transformasi pusat administrasi politik dari Banten Girang, pedalaman yang berada di bawah subordinasi Pakuan Pajajaran yang hinduistik ke daerah pantai yang dikenal dengan Banten Lama. Maulana Yusuf merupakan putra pertama Maulana Hasanuddin. Beliau mempunyai fisik yang sangat kuat. Beliau lahir dari rahim keluarga bangsawan dan pemuka agama Islam yang sangat dihormati. Anak salah seorang yang mendeklarasikan diri sebagai sultan pertama di Kesultanan Banten, kelak menjadi daerah yang maju
pesat di bidang perdagangan dan pelayaran Nusantara, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Kakek beliau merupakan sultan terkemuka yang mendakwahkan agama Islam di wilayah Jawa Barat termasuk Banten dan menjadi salah satu tokoh Wali Songo sekaligus pendiri Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten, yaitu Sunan Gunung Jati. Bak Singa yang melahirkan singa, bukan singa yang melahirkan anak kambing. Prasasti, pemikiran, dan pendidikan Maulana Yusuf sangat terrefleksi dari kedua tokoh di atas. Latar keluarga yang berasal dari kalangan ulama dan paham betul mengenai agama mendorong Maulana Yusuf untuk mendalami pendidikan keagamaan Islam sejak belia. Apalagi untuk anak sultan atau pangeran yang akan menjadi penerus kerajaan, maka pendidikan agama adalah syarat utama yang harus dimiliki. Ajaran Islam membentuk kepribadian Maulana Yusuf yang taat akan perintah agama. Pemimpin politik sekaligus pemimpin agama menyebarkan agama Islam di Banten. Seorang sultan dalam perspektif Islam adalah dia yang menjadi pemimpin dan pengayom masyarakatnya. Terminologi sultan bukan sekedar menjadi pemimpin politik, tapi juga menjadi pemimpin agama. Seorang sultan bisa dipilih melalui pemilihan atau keturunan dengan satu syarat, dia adalah pemimpin terbaik, khususnya terbaik dalam segi akhlak atau karakternya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.